Fil madi tidak dikenai i'rab. Jadi fil madi tidak ada rofa, tidak ada nasab, tidak ada jazm. Yang ada rofa, nasab, dan jazm itu berlakunya pada fi'il mudhari'. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang i'rab untuk fi'il. Seperti yang kita udah pernah bahas bahwa i'rab untuk fi'il itu ada 3, yakni rafa', nasab, dan jazm. Fi'il ketika terkena i'rab rafa' disebut dengan marfu', ketika terkena i'rab nasab disebut dengan mansub, dan ketika dikenai i'rab jazm disebut dengan majzum. Jadi nama i'rabnya rafa, nasab, dan jazm. Nah, fi'il dalam posisi-posisi i'rab tadi disebut dengan marfu', mansub, dan majzum. Itu yang pertama. Yang kedua, i'rab fi'il itu berlakunya tidak pada fi'il madhi. Jadi fi'il madhi itu mabni, tidak dikenai i'rab. Fi'il madhi tidak dikenai i'rab. Jadi fi'il madhi tidak ada rafa, tidak ada nasab, tidak ada jazm. Yang ada rafa, nasab, dan jazm itu berlakunya pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada rafa'nya, ada nasabnya, dan ada jazmnya. Jadi kalau kita sebut i'rab fi'il, itu maksudnya adalah fi'il mudhari'. Karena fi'il madhi mah tidak terkena i'rab. Fi'il madhi itu mabni. Sedangkan yang terkena i'rab itu fi'il mudhari'. Rafa', nasab, dan jazm. Lalu bagaimana fi'il amr dan fi'il nahi? Nah, kalau fi'il amr dan fi'il nahi ada i'rab, tetapi lazim disebut dengan jazm majzum, atau disebut dengan mabniun ala jazmi, mabni atas jazm. Karena fi'il amr itu tidak ada yang rafa, fi'il amr tidak ada yang nasab. Fi'il amr itu mabniun ala jazmi, mabni atas jazm. Di satu sisi fi'il amr itu sama fi'il nahi disebut dengan majzum. Majzum itu kan bagian dari i'rab juga kan, jazm. Tetapi karena fi'il amr dan fi'il nahi itu jazmnya itu sifatnya mabni, maka disebutnya mabniun ala jazmi, mabni atas jazm. Jazm itu nama i'rab, tapi fi'il amr sama fi'il nahi itu justru mabni. Nah, mabni sama i'rab itu kebalikan, berlawanan. Karena isim itu kan karena kata itu ada 2, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau mabni berarti tidak ada i'rab. Kalau mu'rab itu ada i'rabnya. Yang tadi rafa, nasab, jar, khafad, atau jazm. Nah, fi'il amr sama fi'il nahi itu dia mabni, tapi mabninya ala jazmi, mabninya atas jazm. Meskipun jazm itu adalah bagian dari nama-nama i'rab untuk fi'il, tepatnya fi'il mudhari'. Nah, jadi ketika kita sekarang bahas tentang i'rab fi'il, maka itu sesungguhnya kita sedang membahas i'rab untuk fi'il mudhari'. Itu ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ciri atau alamatul rafi, alamatul nasbi, dan alamatul jazmi. Bagaimanakah ciri untuk rafa, untuk nasab, dan jazm setiap fi'il? Nah, jawabannya adalah tergantung rumpunnya. Dan mari kita lihat di papan tulis. Saya akan tuliskan
sesuai dengan rumpun masing-masing. Coba silakan dilihat ya. Baik, bagaimana kita membuat fi'il mudhari ketika fi'il mudhari itu i'rabnya rafa, nasab, dan jazm. Nah, kita mulai dari fi'il rumpun 1. Contohnya misalkan dari kata fi'il madinya adalah alima ya. Alima mudhari'nya adalah ya'lamu. Nah, kalau fi'il mudhari'nya itu huruf lam fi'ilnya terbuat dari huruf yang bukan ilat, contohnya alima ya'lamu, maka ciri fi'il mudhari'nya itu adalah dengan harokat dhammah. Makanya ya'lamu tuh dhammah. Ya'lamu. Sedangkan kalau nasabnya tinggal dipatahkan. Ya'lamu menjadi ya'lama. Sedangkan yang jazm atau mazum maka sukun. Ya'lam. Alima ya'lamu, ya'lama, ya'lam. Ini kalau rumpun 1. Rumus 1 adalah fiil-fiil yang ain dan lam fiilnya bukan terbuat dari huruf bertasdid atau huruf ilat. Gitu ya. Contoh yang lain misalkan kalau alima salah satu aja ya. Sekarang contoh yang berikutnya misalkan kata fataha. Fataha mudhari'nya yaftahu. Kalau misalkan mansub yaftaha. Majzumnya yaftah. Kalau kata yajlisu marfu'nya, mansubnya gimana? Yajlisu, yajlisa, yajlis. Yajlisu, yajlisa, yajlis. Itu kan? Yajlisa, oh yajlisa. Ya. Yajlisu, yajlisa, yajlis. Oke, contoh yang lain misalkan yang yajlis yang jazmnya ya. Ya, koruba, yakrubu. Nasabnya rofanya yakrubu. Nasabnya gimana? Yakruba. Yakruba, jazmnya yakrub. Oke. Oke, sekarang untuk rumpun 1 gampang. Yani alamat atau ciri rofa itu belakangnya dhammah, lampilnya, nasab belakangnya fathah, dan jazm belakangnya sukun. Itu ciri utama rofa, nasab, dan jazm. Rofa ciri utamanya adalah dhammah, ciri nasab adalah fathah, ciri jazm adalah sukun. Itu ciri dasar. Ciri yang tidak dasarnya nanti pada waktu berikutnya, bahasan berikutnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kepada fi'il rumpun berikutnya. Ini kan rumpun 1. Alimanya rumpun 1. Sekarang kita coba rumpun 2. Rumpun 2 itu yang bertasdid. Misalnya madda. Madda bertasdid kan? Madda. Mudhari'nya apa? Madda Yamudu. Yamudu kan? Nah, kalau ain dan lam fiilnya berbentuk tasdid, ciri rofanya juga sama. Doma. Madda yamudu tuh doma ya. Yamudu. Yamudu. Terus nasabnya gimana cirinya? Madda yamudu jadi gimana? Yamudda. Sama, yamudda juga. Patah. Sama dengan yang di atas. Yang lama patah cirinya, nasab itu patah. Terus bagaimana dengan jazm? Nah, jazm juga cirinya harusnya sukun. Yamudu ini ketika jazm, lihat. Ini kan di atas dal ada tasdid. Nah, ketika tasdid disukunkan, bisa nggak bacanya begini? Yamuddad, bisa nggak? Nggak bisa. Karena nggak bisa, maka fi'il mudhari yang belakangnya tasdid ketika jazm tidak bisa disukunkan. Karena tidak bisa disukunkan, maka harus dihidupkan harokatnya.
Terus gimana hidupnya apa harokatnya? Domah tidak mungkin, karena kalau domah berarti ciri rofa. Kasroh tidak mungkin, karena kasroh nggak ada buat fiil. Kasroh itu ciri isim. Nah, karena domah nggak bisa, kasroh juga nggak bisa, ya berarti patah. Sehingga sama dengan ciri nasob. Itu untuk alamat atau ciri fi'il mudhari rumpun 2. Yani rumpun 2 itu adalah fi'il yang ada tasdidnya. Ain dan lam fi'ilnya terbuat dari tasdid. Contoh yang lain misalkan kata sanna. Mudhari'nya yasunnu. Yasunnu ketika rofa. Ketika nasab gimana? Yasunnu. Yasunna. Ketika jazm Yasunna. sama dengan nasab. Jadi kalau rumpun 2 yang ain dan lam fi'ilnya terbuat dari tasdid, nasab dan jazm cirinya sama. Fathah. Cuman kalau yang nasab fathahnya tuh asli. Kalau yang jazm fathahnya tuh karena sukun nggak bisa. Karena kalau dimatikan nggak bisa, bacanya nggak bisa. Kecuali kalau yang rumpun 2 ini yang pakai tasdid itu tasdidnya dipecah jadi 2. Misalkan madda dari kata madada kan? Madada. Kalau dipecah maka ini aturannya sama dengan rumpun 1. Madada menjadi yamdudu kan? Yamdudu. Nasobnya yamduda. Yamduda. Jazmnya yamdud. Yamdud bukan jamedud. Yamdud. Tuh, sukun. Kalau huruf tasdidnya dipecah jadi 2 huruf yang terpisah, maka sukun lagi. Sebagaimana biasa, jazm itu cirinya sukun. Oke ya? Tapi ada yang dipecah gitu? Nah, pertanyaannya apakah fi'il rumpun 2 yang pakai tasdid itu bisa dipecah? Nah, jawabannya adalah kadang-kadang juga suka dipecah. Misalnya, fal yamdud. Itu asalnya adalah fal yamudda. Fal yamdud. Rodda yaruddu rudda. Kadang-kadang rodda yaruddu rudda. Rudda itu dibacanya urdud. Fal yumlil. Ada di Al-Quran. Fal yumlil. Asalnya adalah fal yumilla. Jadi, fi'il yang rumpun 2 yang pakai tasdid itu sering-seringnya sih pakai tasdid tetap dipertahankan tasdidnya. Tapi kadang-kadang juga tasdidnya dipecah jadi 2 huruf yang berbeda. Hurufnya sama tapi terpisah maksudnya. Artinya sama Pak Ustaz? Artinya sama. Rodda yaruddu. Rudda la tarudda. Rudda artinya sama dengan urdud. Rudda kembalikanlah. Urdud juga kembalikanlah. Atau serahkanlah. Atau tolaklah tergantung konteksnya. Maksudnya apa? Kalau konteksnya menolak ya menolak. Kalau konteksnya kembalikan ya kembalikan. Karena mana rodda itu banyak. Rodda yaruddu maknanya banyak. Itu rumpun 2 ya, yang pakai tasdid. Berikutnya rumpun 3. Rumpun 3. Qala. Mudhari'nya apa? Yaqulu. Ya, yaqulu. Rumpun 3 itu adalah fi'il yang ain fi'ilnya terbuat dari huruf ilat. Baik alif, baik dari wawu asalnya ataupun dari ya. Qala yaqulu, khofa yakhofu, saro yasiru. Nah, ketika rofa cirinya domah juga. Sama ini juga. Yaqulu. Ketika nasab gimana? Fathah. Yaqula. Yaqula. Lalu ketika jazm gimana? Ya jazm cirinya sukun. Tetapi perhatikan. Yaqula dari kata yaqulu ini lampilnya kan huruf lam. Sebelum lampil ada huruf ilat wawu. Nah, asalnya gini. Jazm itu belakangnya sukun. Maka jadi yaqul gitu kan.
Perhatikan, ada dua huruf yang mati. Wawu huruf ilat mati, lampil huruf lam mati juga dua-duanya. Nah, dalam ilmu shorof dikenal kalau ada pertemuan dua huruf yang sama-sama mati, istilah Arabnya iltiqa usakina ini, bertemunya dua huruf yang sukun, maka huruf yang pertama yang sukun itu huruf ilatnya dibuang. Sehingga asalnya yakul, maka menjadi yakul. Wawunya dibuang. Tuh. Yakul. Huruf ilatnya dibuang. Kalau saya suka buat seloroh, kalau ada dua orang mati satu kuburan, itu tidak boleh terjadi. Salah satu harus pergi dari dalam kuburan. Tidak boleh ada dua orang mati satu kuburan. Berdekatan satu kuburan. Maka ini pun yakul, karena wawunya mati, lamnya mati, iltiqa usakina ini bertemunya dua huruf yang sukun, maka huruf yang pertama huruf ilat dibuang. Jadi yakul menjadi yakul. Begitupun kalau huruf ilatnya yang lain, misalkan yang huruf ya, saro yasiru, domanya rofanya yasiru, nasabnya yasiro, jazmnya yasir. Khofa ya khofu, tuh ya khofu ada alif kan? Khofa ya khofu. Kalau nasab gimana? Ya khofu. Ya khofa. Kalau jazmnya ya khof, alifnya buang. Ya khof. Ya. Ya, contohnya misalkan nih ya, saya tuliskan. Yasiru, terus jadi yasiro, terus yasir. Yasir. Ya, yasiro sama yasir. Yakhofu, yakhofa, yakhof. Yatiru, yatiro, yatir. Yafuzu, yafuza, yafuz. Gitu ya. Itu rumpun 3. Terakhir, rumpun 4. Saya hapus dulu. Terakhir, rumpun keempat. Misalkan kata roja. Rumpun keempat adalah fiil-fiil yang lampilnya terbuat dari huruf ilat. Baik huruf ilat itu alif atau wawu maupun ya. Di sini roja lampilnya terbuat dari alif yang berasal dari wawu. Roja asalnya rojawa. Roja mudhari'nya adalah yarju. Yarju. Nah, perhatikan ini ada perbedaan. Yarju ini kan rofa'nya saja sudah sukun lampilnya. Rofa itu kan ciri dasarnya, alamat tanda dasarnya adalah domah. Rofa itu ya kan? Tetapi khusus untuk fi'il rumpun 4 yang lampilnya terbuat dari huruf ilat, baik wawu maupun ya, atau alif maksurah, maka ketika rofa, lampilnya tidak didomahkan, tapi justru sukun. Dan karena ini hurufnya huruf ilat, sukunya fungsinya memanjangkan harokat huruf sebelumnya. Karena sebelumnya domah dan ini wawu, berarti wawu ini memanjangkan huruf domah sebelumnya. Jadi yarju. Nah, jadi tidak semua rofa itu cirinya adalah domah. Kalau pilihnya itu lampilnya terbuat dari huruf ilat, maka cirinya rofa bukan domah, tetapi justru sukun. Yarju. Oke ya. Bagaimana nasabnya? Ustaz, Ya Bu. huruf ilatnya yang sukun akhirnya. Ya, Iya. yang sukun. Huruf ilat itu ada 3. Huruf wawu, huruf ya, dan huruf alif. Dan huruf ilat itu ada 3. Wawu, ya, dan alif. Yarju ini kan lampilnya huruf wawu kan?
Berarti huruf ilat kan? Ya. Nah, baik. Jadi saya ulangi lagi. Kalau fiil itu lampilnya terbuat dari huruf ilat, contohnya yarju, maka pada saat dia i'rabnya rofa, tandanya atau cirinya bukan domah, tetapi justru disukunkan. Tuh yarju, dan fungsinya memanjangkan harokat sebelumnya. Yarju. Kalau nasabnya gimana? Nah, nasabnya sama fathah yarjua. Yarjua. Oke. Terus jazmnya, nah ini. Jazm itu ciri utamanya apa? Jazm. Sukun kan? Ciri utama jazm itu sukun. Tetapi kita lihat, rofanya saja sudah sukun. Fi'il mudhari rumpun 4 yang lampilnya terbuat dari huruf ilat. Itu fi'il mudhari'nya itu rofanya saja sudah sukun. Lalu fi'il jazm kan juga ciri utamanya, ciri dasarnya sukun. Kalau jazmnya sama-sama sukun, lantas bagaimana bedanya dengan yang rofa? Nah, maka untuk fi'il mudhari rumpun 4 yang lampilnya terbuat dari huruf ilat, maka pada saat jazm i'rabnya adalah dengan membuang huruf ilatnya. Jadi yarju. Huruf wawunya hilang. Huruf wawunya harus dibuang. Nah, itulah ciri-ciri dasar untuk i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab jazm untuk fi'il mudhari, untuk rumpun 1, rumpun 2, rumpun 3, dan rumpun 4. Demikian.